Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga di tengah pandemi ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita memasuki semester baru dan tentunya mata kuliah baru, yaitu mata kuliah Bisnis Internasional yang dibawakan oleh saya sendiri, Lydia Yunita. Nah, berbicara tentang bisnis internasional, ada juga bisnis dalam negeri, ya. Sebelum menjelaskan apa itu bisnis internasional, saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis dalam negeri. Nah, bisnis dalam negeri adalah bisnis yang melibatkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam batasan-batasan suatu wilayah dalam satu negara. Contohnya misalnya membeli produk-produk di dalam negeri, ya, membeli produk tetangga, ya kan, dan untuk dikonsumsi sendiri atau digunakan sendiri ataupun untuk dijual masih di dalam satu negara tersebut. Nah, itu tentang bisnis dalam negeri sekilas aja, ya. Nah, saya lanjutkan. Sedangkan untuk bisnis internasional adalah bisnis yang melampaui batas-batas nasional atau melampaui batas satu negara yang melibatkan negara-negara lain, ya. Contohnya misalnya kita membeli bahan-bahan dari satu negara dan dikirimkan ke negara kita, dan kemudian di sini diproduksi menjadi barang jadi, ya. Ataupun misalnya pengiriman barang dari satu negara untuk dijual di negara tersebut, misalnya di negara kita, ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis internasional. Contohnya yang sekeliling kita setiap hari itu ada perusahaan Unilever yang hampir kita tahu kalau kita ke dalam kamar mandi, ya, mulai dari sabun, sampo, odol, ya, semua kebanyakan itu adalah produknya Unilever. Dan Unilever itu walaupun itu kita dapatkan barangnya di mana aja, tapi dia adalah perusahaan multinasional atau perusahaan internasional, nah, yang bermarkas di Belanda, ya. Ada lagi Nestle yang juga kita lihat setiap hari di sekitaran kita, terutama misalnya makanan bayi, kopi, coklat, susu, itu air mineral, ya. Tapi itu adalah perusahaan multinasional. Ada Toyota, ya, itu juga perusahaan multinasional. Nah, tapi di Indonesia juga banyak perusahaan-perusahaan yang sudah go internasional. Contohnya produk kecantikan Martha Tilaar, ya kan, apalagi Bio Farma, Inako. Inako itu singkatan dari Indonesia Nata de Coco, ya. Terus Kelolamina Laut, ya, atau disingkat dengan KLM. Telkom Indonesia atau disingkat dengan Telin, Semen Indonesia, Indofood. Nah, ini yang paling gampang kita jumpai kalau kita ke luar negeri dan tidak cocok dengan cita rasa makanannya, kita bisa menemukan produk-produk Indofood, terutama Indomie, ya. Hampir di semua negara ada Indomie, ya. Griffin dan Pustai mengatakan bisnis internasional meliputi transaksi bisnis antara pihak-pihak lebih dari satu negara. Transaksi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan melibatkan masing-masing perusahaan
kelompok perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah. Nah, sedangkan Rudy mengatakan bahwa bisnis internasional itu menyangkut segala macam transaksi bisnis di antara dua negara atau lebih dengan mencakup baik kegiatan antar pemerintah maupun perusahaan. Nah, jadi dari definisi itu kita simpulkan bahwa bisnis internasional itu adalah bisnis yang melakukan transaksi antar negara, ya, antar dua negara atau lebih, baik itu lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta. Nah, ada beberapa karakteristik bisnis internasional. Yang pertama itu transaksi lebih dari satu negara atau minimal dua negara. Dan transaksi ini tidak terbatas pada hanya perusahaan multinasional, tetapi saat ini juga ada UKM yang terlibat. Nah, umumnya transaksi ini dipimpin oleh multinational enterprise, ya. Nah, yang kedua, menggunakan mata uang yang berbeda, ya, karena setiap negara berbeda-beda mata uangnya. Nah, ya, jadi beda mata uangnya. Yang ketiga, sistem hukum yang berbeda. Nah, sistem hukum yang berbeda ini memaksa satu negara atau lebih untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan hukum yang berlaku di negara tersebut, ya. Misalnya kita mau mengekspor hasil pertanian, ya, kita harus mengikuti standar-standar negara tersebut. Misalnya kita mengekspor ke Singapura, ke Australia, atau kemana gitu, ya. Nah, kita harus mengikuti standar daripada negara yang kita tuju itu. Sebaliknya, negara yang mau mengimpor ke negara kita juga harus mengikuti hukum yang berlaku di negara kita. Nah, selanjutnya adalah budaya yang berbeda. Setiap negara memiliki budayanya masing-masing, ya. Dan setiap perusahaan juga dipaksa, ya, untuk menyesuaikan dengan budaya di daerah itu. Contohnya misalnya, jika sebuah perusahaan masuk multinasional, jika perusahaan multinasional masuk ke Indonesia dan dia tepatnya beradanya di Bali, nah pada saat hari Nyepi wajib semuanya libur, tidak boleh ada yang buka karena budayanya seperti itu di sana. Tapi tidak dengan di daerah lain di bagian Indonesia yang lain, ya, hanya di Bali saja, ya, karena budayanya begitu. Dan semua perusahaan baik itu multinasional atau nasional harus mengikutinya. Yang kelima itu ketersediaan sumber daya. Nah, ketersediaan sumber daya ini juga memaksa kita mau tidak mau mengikuti bisnis internasional, ya, karena bisa jadi bisa jadi ketersediaan sumber daya di setiap negara itu berbeda. Misalnya di satu negara itu sumber daya alamnya lebih, ya, banyak, ya, cukup, ya, atau bahkan melimpah, tapi bisa saja hanya sedikit tenaga ahlinya, sehingga perlu melakukan bisnis internasional dengan negara yang memiliki tenaga ahli yang lebih banyak, atau sebaliknya, ya, memiliki tenaga ahli yang banyak tetapi tidak memiliki sumber daya, ya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan negaranya, sehingga diperlukan impor, ya. Nah, yang terakhir adalah letak geografis yang berbeda, ya. Itu adalah karakteristik bisnis internasional. Mempelajari
mempelajari bisnis internasional sangat penting bagi setiap pelaku usaha, ya, baik itu usaha kecil ataupun usaha yang sudah berskala besar, ya. Nah, ada beberapa alasannya. Yang pertama, hampir semua organisasi internasional dipengaruhi oleh kekuatan globalisasi, baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, dipengaruhi dengan sangat mudah karena adanya peristiwa global. Yang kedua, karena keterbatasan sumber daya pada suatu negara, ya. Nah, bisa jadi menjadi peluang untuk kita menjadi importir atau menjadi eksportir untuk melakukan atau menekan biaya, ya. Nah, karena terkadang produk dari luar negeri bisa jadi lebih murah dibandingkan dengan bahan-bahan dari dalam negeri. Alasan yang ketiga adalah untuk menyamakan langkah dengan pesaing. Nah, jika perusahaan tidak mengenal pesaingnya dengan baik, perusahaan bisa melakukan kesalahan dalam mengambil strategi yang dapat berakibat pada penurunan profit dan jumlah konsumen, dan itu fatal. Yang keempat adalah mengikuti perkembangan teknik dan alat bisnis terkini, ya. Seperti yang kita tahu saat ini bahwa perkembangan teknologi sangat pesat sehingga kita harus selalu update, ya. Yang kelima adalah mengetahui perkembangan bisnis di negara lain. Perkembangan bisnis internasional bahkan bisa melibatkan keseluruhan bisnis di dunia. Produk dari negara lain juga bisa menjadi pesaing dalam perdagangan. Jadi bukan hanya saja produk sesama produk di dalam negeri, tetapi produk dari luar bisa menjadi pesaing kita, ya, karena bisa jadi harganya lebih murah. Contohnya misalnya produk-produk di dalam negeri kita jauh lebih mahal daripada produk-produk yang kita beli dari Cina misalnya, ya, sehingga banyak orang yang membeli produk-produk dari Cina, ya. Nah, sehingga sangat penting manfaatnya mempelajari bisnis internasional ini, ya. Jika perusahaan tidak mengetahui perkembangan bisnis, maka perusahaan akan kesulitan dalam pengembangan bisnisnya. Selanjutnya itu mengetahui cara memperluas jaringan, ya. Jaringan dan interaksi sangat penting dalam pertumbuhan bisnis internasional, ya. Manfaat mempelajari bisnis internasional ini juga bisa mengetahui cara dan langkah-langkah yang perlu dilakukan seorang pebisnis untuk memperluas jaringan internasional, ya. Nah, jaringan dan interaksi antar bisnis sangat diperlukan untuk memahami jaringan global yang bekerja, ya. Jaringan ini dapat menjadi hubungan kerjasama yang menguntungkan antar perusahaan atau antar negara. Nah, interaksi ini akan menghasilkan pertukaran informasi sehingga pengetahuan yang dimiliki itu lebih bermanfaat untuk semua pihak. Nah, yang selanjutnya mengenal kebijakan perdagangan internasional, ya. Nah, ketika perusahaan mulai memperluas penjualan produk hingga ke negara lain, perusahaan harus mengikuti kebijakan yang ada di negara tersebut, ya. Ada banyak perusahaan yang masuk ke pasar internasional namun gagal karena tidak bekerja sesuai dengan perjanjian atau kebijakan yang ada di negara tersebut. Pengusaha sangat penting untuk memanfaatkan atau mempelajari bisnis internasional sehingga mengetahui kebijakan yang berbeda dari setiap negara sehingga
bisa mengurangi resiko yang timbul di masa depan ya. Nah, yang selanjutnya adalah mengetahui produk yang sesuai ya. Setiap negara dengan kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda ya, dan dapat berbeda dengan kebudayaan di negara lain ya. Nah, pengusaha harus memahami hal ini sehingga dapat menyediakan produk yang sesuai dengan negara lain. Produk yang digemari di negara A belum tentu digemari di negara B ya. Nah, mengetahui hal ini maka pengusaha dapat secara maksimal melakukan bisnis karena telah mengetahui yang diinginkan oleh pasar. Contohnya saja misalnya, nggak usah jauh ke luar negeri. Pernah nggak kita mendengar bahwa produk Indofood atau mie instan yang merek Indomie dengan misalnya varian mie goreng ya, itu untuk wilayah Sumatera berbeda rasa dengan yang berada di Pulau Jawa, apalagi beda negara ya. Dan selanjutnya adalah mengembangkan perusahaan ya. Manfaat mempelajari bisnis internasional ini dapat mengembangkan perusahaan. Banyak usaha yang bermunculan yang dapat menjadi pesaing bagi perusahaan ya. Nah, di samping itu ada pengaruh globalisasi dalam jalannya sebuah usaha. Setiap negara juga memprioritaskan ekonomi nasional, namun tetap memperhatikan investasi dan perdagangan luar negeri, sebab hal tersebut dapat mempengaruhi ekonomi dalam negeri. Dan yang terakhir adalah kita dapat mengenal aktivitas bisnis internasional. Ada banyak aktivitas bisnis internasional seperti ekspor, impor, ya, dan investasi internasional ya. Dan ini akan kita bahas di bab selanjutnya. Oke, nah apa aja sih aktivitas bisnis internasional itu? Nah, yang pada umumnya yang kita tahu bahwa bisnis internasional itu adalah ekspor impor, ya benar. Nah, yang pertama aktivitas yang bisnis internasional itu adalah ekspor dan impor. Nah, ekspor dan impor ini terbagi ke dalam dua, yaitu visible trade dan invisible trade. Nah, visible trade itu adalah perdagangan barang-barang berwujud yang meliputi barang-barang primer, sekunder, dan barang-barang tersier. Ya, contohnya misalnya kita impor buah-buahan, ya, yang lebih sering kita buah-buahan, ya. Kita impor barang-barang elektronik, ya. Terus kendaraan, ya. Nah, dan biasanya kita lebih sering ekspor rempah, ya, rempah-rempah, ya, dari Indonesia banyak yang diekspor, ya, hasil bumi lah pokoknya, ya, banyak diimpor. Di luar itu fashion juga banyak yang kita ekspor, ya, ke luar negeri. Selanjutnya yang invisible trade adalah dia ini perdagangan tidak berwujud. Nah, ya, artinya perdagangan dalam bentuk jasa, misalnya perbankan, ya, biro perjalanan dan pariwisata, ya, jasa konsultan dan tenaga kerja, ya, itu dia, ya. Itu dia tentang ekspor dan impor, ya. Jadi yang diekspor dan diimpor itu tidak hanya barang berwujud, tapi jasa juga bisa. Nah, bahkan di Indonesia banyak sekali
jasa-jasa perjalanan wisata ya, sebelum pandemi pastinya. Tapi mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya, sehingga kita tetap bisa melakukan bisnis internasional pariwisata ya. Yang selanjutnya, aktivitas apa lagi? Aktivitas internasional yang kedua adalah investasi internasional, yaitu modal yang dipasok oleh penduduk suatu negara ke penduduk negara lain. Nah, investasi semacam ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah penanaman modal asing secara langsung ya, dan yang kedua adalah investasi portofolio. Nah, penanaman modal asing ya adalah investasi yang dilakukan untuk tujuan secara aktif mengendalikan kekayaan, aset, atau perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara-negara tujuan. Sedangkan investasi portofolio adalah pembelian aset-aset keuangan ya, untuk tujuan di luar pengendalian. Contohnya misalnya saham, obligasi, dan sertifikat deposito. Bentuk aktivitas bisnis internasional selanjutnya adalah lisensi. Nah, lisensi ini merupakan kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektual kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Ya. Selanjutnya ada waralaba. Ya. Waralaba ini merupakan suatu bentuk khusus dari lisensi ya, terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara memberikan wewenang kepada perusahaan di negara lain untuk menggunakan sistem pengoperasian dan juga nama merek ya, merek dagang dan logo dengan mendapatkan pembayaran royalti ya. Dan bentuk aktivitas bisnis internasional yang terakhir adalah kontrak manajemen. Nah, kontrak manajemen ini merupakan kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang lebih dulu disepakati. Pertumbuhan bisnis internasional pada tahun belakangan ini telah terlihat dengan jelas dan berlangsung dramatis. Ada dua alasan umum yang menyebabkan mengapa terjadi pertumbuhan ini dan mengapa aktivitas bisnis internasional kemungkinan akan terus meroket selama dasawarsa mendatang. Yang pertama itu keharusan strategis yang mendorong globalisasi ya. Nah, beberapa motivasi dasar telah memaksa perubahan pada perusahaan-perusahaan menjadi lebih global dalam orientasi maupun tindakan-tindakan ya. Nah, contoh-contoh keharusannya itu adalah meningkatkan kompetensi inti, mendapatkan sumber daya dan pasokan, mencari pasar yang baru, lebih mampu bertarung dengan pesaing. Yang kedua, perubahan lingkungan dan globalisasi. Ya, yang pertama itu perubahan dalam lingkungan politik, dan yang kedua adalah perubahan teknologi. Ya. Demikian pertemuan kita kali ini.
saya ucapkan terima kasih. Dan untuk hal-hal yang belum dipahami, kita lanjutkan di Google Classroom.